baik, sebelumnya perkenalkan saya bisa kita panggil Sri. Kalau boleh tahu nama tak siapa Ibu? Ibu Nila. Iya, kemudian usia tak berapa? 38 tahun. Agama tak Islam Ibu. Kalau pekerjaan tak itu apa Ibu? Saya sebagai pegawai negeri sipil. Iya, kalau hobi tak? Ya, biasa memasak. Iya, kemudian alamat Ibu di mana kita tinggal? Jalan Santosa. Oh iya. Keluhan utama pada pasien, jadi pasien ini mengeluh kelemahan anggota gerak bagian atas dan bawah. Kemudian riwayat penyakit sekarang itu pada tanggal 4 Februari 2025 pasien merasakan pegal dan pada anggota geraknya. Kemudian setelah 24 jam pasien merasa lemas. Lalu pasien dibawa ke klinik dan menjalani rawat inap selama 2 malam. Karena dirasa tidak ada perubahan, lalu pasien berobat ke rumah sakit untuk menjalani rawat inap selama 20 hari dan mendapatkan pengobatan plasmaparesis. Setelah itu pasien diberi rujukan ke fisioterapi dokter dan mulai menjalani terapi sejak seminggu yang lalu. Kemudian saat ini pasien mampu untuk duduk dan belum mampu untuk berdiri dan berjalan secara mandiri. Aktivitas sehari-hari pasien menggunakan kursi roda. Oke, baik, selanjutnya itu pada riwayat penyakit dahulu. Pasien yang tidak memiliki riwayat penyakit dahulu, lalu riwayat penyakit pribadi juga ini pasien sedang menjalani terapi di polifisioterapi. Lalu pada riwayat keluarga ini pasien memiliki riwayat keluarga penyakit stroke dan medikamentosnya itu ada plasmaparesis. Baik, di sini saya akan melakukan tes ROM pada regio engkel. Masih ke atas ke kita, Bu. Masih ke bawah. Selanjutnya itu gerakan knee ekstensi, fleksi. Ekstensi. Oke. Baik, selanjutnya itu pada regio hip pada gerakan fleksi. Ekstensi. Selanjutnya itu gerakan abduksi. Terus abduksi. Selanjutnya itu pada regio wrist kita melakukan gerakan dorsofleksi dan palmar fleksi. Selanjutnya itu gerakan radial dan ulnar deviasi. Baik, selanjutnya pada regio elbow yaitu ekstensi dan fleksi. Selanjutnya itu pada gerakan supinasi dan pronasi. Supinasi dan pronasi, ke bawah, pronasi, lalu supinasi. Oke. Selanjutnya itu gerakan pada regio shoulder yaitu gerakan fleksi dan ekstensi. Oke, ke atas. Dan ekstensi. Terus pada gerakan abduksi dan abduksi, pada gerakan ABD, abduksi, okay. Selanjutnya pada gerakan internal dan eksternal rotasi. Kasih ke bawah, full. Tidak bisa, ke atas. Oke.
Baik, selanjutnya itu ada vital sign. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan tensi. Ibu relax saja. Baik, setelah dilakukan pemeriksaan itu didapatkan tensinya itu 120/70, denyut nadinya 78 kali per menit, pernapasannya itu 25 kali per menit, tinggi badannya 167 cm, berat badannya 51 kg. Baik, selanjutnya itu di regio elbow gerakan aktif. Jadi kita menginstruksikan pasien untuk mengulangi atau mengikuti gerakan yang kita berikan. Oke, Ibu, kita tekuki kita kayak gini. Teruskan. Oke, balikan telapak tangannya. Terus kembali lagi menghadap ke atas telapak tangannya. Nah, pada regio elbow gerakan aktifnya itu terbatas. Nah, selanjutnya pada gerakan pasif. Nah, kita membantu pasien untuk melakukan semua gerakan di elbow. Jadi, tapi ya Bu, saya bantu. Oke, nyeri masih bisa? Bisa sedikit. Oke, diluruskan lagi. Oke, balik. Oke. Pada gerakan pasifnya di regio elbow itu semua gerakan itu full ROM tetapi disertai dengan nyeri. Selanjutnya itu TIMT pada regio elbow. Jadi kita memberikan tahanan dan meminta pasien untuk melawan tahanan yang diberikan. Oke Bu, kita tekuk sikuta lalu kita lawan tahanan kuna. Oke, lagi. Oke, ke bawah. Ya. Ke dalam, ke bawah, putar. Oke, ke atas. Nah, pada TIMT regio elbow interpretasinya itu pasien tidak mampu melawan tahanan minimal yang diberikan. Selanjutnya itu pada regio wrist and hand. Nah, coba Ibu kita tekuk. Oke, ke bawah, ke luar, ke dalam. Oke. Nah, pada gerakan aktif ini, gerakan di wrist and hand itu terbatas. Selanjutnya di gerakan pasif. Oke. Nah, pada gerakan pasif itu semua gerakan full ROM tetapi disertai dengan nyeri. Nah, sekarang pada TIMT. Coba Ibu kita lawan Ki. Tanganku. Oke. 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 Nah, pada TIMT ini interpretasinya itu pasien tidak mampu melawan tahanan minimal yang diberikan. Sekian. Baik, selanjutnya infeksi statis. Pasien datang menggunakan kursi roda, terus postur tubuh bermasalah, terus gangguan keseimbangan, posisi tubuh asimetris, deformitas, keterbatasan gerak, tampak murung, tidak percaya diri.
Dan terus infeksi dinamisnya itu pasien tampak menggunakan kursi roda untuk berpindah tempat, dan pasien tampak kesulitan menggerakkan anggota gerak bawahnya. Baik, selanjutnya terkait dengan tes orientasi pada kasus GBS, yang dimana ini memuat dua tes, yang dimana untuk mengetes ekstremitas atas dan juga ekstremitas bawahnya. Nah, baik Ibu, sekarang saya ingin mengetes apakah ada kekuatan otot pada tubuh bagian atas Ibu dan bagian bawah. Bagaimana kekuatan ototnya, apakah ada nyeri atau tidak. Jadi untuk yang pertama, coba Ibu angkat tangannya satu ke atas. Bisa full? Sakit. Oh, sakit? Iya. Nah, coba yang satunya lagi. Sakit juga? Iya. Oke, sudah. Nah, untuk selanjutnya di bagian tubuh bagian bawah Ibu, coba kita angkat satu lututnya ke atas, bisa enggak? Tidak bisa. Yang satunya? Sama. Enggak bisa ya? Nah, baik. Maka interpretasinya untuk bagian ekstremitas atas itu mampu sedikit untuk menggerakkan tetapi ada nyeri. Terus untuk di ekstremitas bawahnya itu tidak mampu untuk mengangkat antara dekstra dan sinistranya. Baik, selanjutnya palpasi. Nah, kita palpasi pada pasien itu yang pertama suhunya, yang dimana suhunya ini normal, kontur kulitnya juga normal, odemnya tidak ada, terus tendernessnya itu terdapat pada otot pernapasan, yaitu otot diafragma dan otot interkostal. Nah, otot bantu pernapasannya itu ada muscle sternocleidomastoideus, muscle scalenus anterior, medius, dan posterior. Terus terdapat juga di glenohumeral joint, elbow joint, hip joint, knee joint, dan ankle joint. Baik, selanjutnya itu pemeriksaan fungsi gerak dasar atau PFGD pada ekstremitas atas gerakan aktif. Jadi kita menginstruksikan pasien untuk mengikuti gerakan kita. Baik Bu, coba kita gerakan angkat ke atas lengan tak kayak gini. Oke, bawa ke belakang, bawa ke dalam, keluar. Oke, kita tekuk kayak gini, ke bawah. Oke, bahu kita tarik ke atas begini, bawa ke bawah, ke depan, ke belakang. Interpretasi dari regio shoulder gerakan aktif ini, semua gerakan itu terbatas. Fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, rotasi internal, eksternal, protraksi, retraksi, dan elevasi dan depresi itu semuanya terbatas. Nah, selanjutnya itu gerakan pasif pada regio shoulder. Jadi kita membantu pasien untuk melakukan semua gerakannya. Baik Bu, saya bantu gerakan ya. Kalau misalnya nyeri bilang ya. Sakit Ibu. Masih bisa? Sedikit. Masih? Ya sudah. Oke. Belakang. Nyeri? Nyeri sedikit. Ya, masih bisa ditambah gerakannya? Sudah sakit. Oke. Sekarang ke belakang, ke dalam. Masih bisa Bu? Sakit. Keluar. Sakit. Iya, tekuk. Oke. Bisa Bu? Nyeri. Nyeri? Iya. Oke. Coba. Sakit? Iya. Oke, coba lagi. Oke.
Nah, pada regio shoulder di gerakan pasif, semua gerakannya itu bisa full ROM, tetapi pasien itu ada nyeri. Baik, sekarang itu pemeriksaan fungsi gerak dasar pada regio ankle. Yang pertama itu ada gerakan aktif. Ibu coba gerakan bagian ujung kaki kita ini ke atas. Sekarang ke bawah, ke arah luar, nanti ya sekarang ke arah dalam. Interpretasinya itu pada semua gerakan pasif ini terbatas. Selanjutnya ini hapus dulu. Baik, selanjutnya ini pada gerakan pasif. Sekarang saya bantu ibu. Sakit ibu? Sakit. Bilang nah kalau nyeri. Iya. Nyeri. Interpretasi dari gerakan pasifnya ini pasien full ROM namun ada nyeri. Baik, selanjutnya itu TIMT regio ankle-nya. Ibu lawan tahanan kuna. Iya. Coba kasih naik kakinya ke atas. Sekarang ke bawah. Ke arah dalam. Ke arah luar. Interpretasinya ini pasien tidak mampu melawan tahanan. Selanjutnya pemeriksaan pada region ini. Untuk gerakan aktifnya itu ada fleksi dan ekstensi. Ibu coba bisa tekukan lututnya. Luruskan lagi. Interpretasinya ini pada fleksi ekstensi aktifnya terbatas. Belum. Selanjutnya pada gerakan pasifnya interpretasinya pada gerakan pasif fleksi ekstensi di region ini pasien full ROM namun ada nyeri. Sabar coba kasih berhenti. Selanjutnya TIMT pada regio kini. Ibu coba lawan tahananku. Sekarang kasih lurus lagi. Interpretasinya pasien tidak mampu melawan tahanan. Selanjutnya regio hip. Pada gerakan aktifnya itu ada. Selanjutnya pada regio hip ada gerakan fleksi, ekstensi, endorotasi, eksorotasi. Kemudian gerakan aktif pada regio hip. Ibu coba angkat kakinya ke atas. Sekarang ke bawah. Ke arah dalam. Angkat. Ke arah dalam. Kes kembali ke arah luar lagi. Coba tekuk lututnya. Tekuk, terus putar kaki bawahnya ke arah dalam. Sekarang ke arah luar lagi. Terus interpretasi pada gerakan aktifnya ini terbatas. Kemudian masuk di gerakan pasifnya. Ibu angkat kaki kita. Coba ulangkan. Kemudian pada gerakan pasifnya interpretasi pada gerakan aktif ini full ROM namun ada nyeri. Selanjutnya TIMT. Ibu angkat kaki kita ke atas. Sekarang ke bawah. Ke arah luar. Sekarang ke dalam.
Sekarang dorong ke arah luar. Sekarang ke arah dalam. Interpretasi dari TMT ini, pasien tidak mampu melawan tahanan. Ibu, di sini ada alat pengukur nyeri. Coba angkat, kalau misalnya tangan tak diangkat ke atas atau digerakkan begitu, berapa sakitnya dari angka 0 sampai 10? 8. 8. Terus kalau misalnya kita tidak bergerak atau diam, Ji, ada nyerinya? Iya, 5. Terus kalau misalnya ditekan tangan tak begini, ada nyerinya? Iya, nyeri sekali itu 7. Berapa? 7. Kemudian kalau misalnya kita tekuk siku tak, itu sakit kayak, Bu? Sakit. Kalau misalnya didiamkan saja begitu atau tidak bergerak, masih nyeri? Iya, masih nyeri. Nilainya tuh sekitar 5. Kalau saya tekan bagian sikunya, nyerinya berapa, Ibu? Nyeri sekali 7. 7. Kemudian kalau misalnya kita gerakan telapak tangan tak atau ambil sesuatu digerakkan begitu, berapa nyerinya? 7. Kalau diam saja? Diam saja itu 4. 4, Di. Kemudian kalau misalnya saya tekan area pergelangan tangan tak, berapa nyerinya? Sakit 6. 6, Di. Kemudian bagian kaki tak, kalau misalnya kita angkat kaki tak semua ke atas tinggi-tinggi, berapa nyerinya? Sakit sekali itu 8. 8. Kemudian kalau siku tak ditekukkan? 7. Kalau misalnya tidak bergerak begini, berapa ada nyerinya? Ada 5. Kalau saya tekan bagian area paha tak, berapa nyerinya? 7. Kalau area lutut tak saya tekan, berapa nyerinya? Sama juga 7. Kemudian kalau misalnya bagian engkel kaki tak, kita gerakan, ada nyerinya? Ada Berapa? 6. Sakit kalau ditekan. Ditekan juga sakit, berapa sih kalau ditekan? Kalau ditekan itu kira-kira 7 lah. Kalau misalnya kita diam saya begini, berapa nyerinya? 4. Oh iya. Baik, selanjutnya itu kita masuk pada tes refleks fisiologis. Yang pertama itu tes refleks pada bicep. Yang selanjutnya itu pada tricep. Yang berikutnya itu pada brachioradialis. Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan patologi agar memastikan diagnosisnya ini lebih akurat. Yang pertama ini saya akan melakukan tes Babinski. Nah, tes Babinski ini kita untuk melihat apa saraf di otak atau tulang belakang tak ini bekerja dengan baik. Mungkin sedikit geli tapi tidak sakit, Ibu. Ini interpretasinya ini negatif. Kemudian ada tes Kadok untuk ini menyentuh di bagian luar pergelangan kaki sampai di atas kaki. Pada tes ini juga hasil interpretasinya negatif. Kemudian ada tes Oppenheim, di mana ini kita mengusap tulang kering pasien dari atas ke bawah dengan tekanan ringan untuk mengecek gangguan pada jalur saraf pusatnya.
interpretasinya ini negatif. Baik, di sini saya akan melakukan tes ROM pada regio engkel. Kasih ke atas ke kita, Bu. Kasih ke bawah. Bawah. Selanjutnya itu gerakan knee, ekstensi, fleksi. Ekstensi. Oke. Baik, selanjutnya itu pada regio hip, pada gerakan fleksi. Ekstensi. Selanjutnya itu gerakan abduksi. Terus abduksi. Selanjutnya itu pada regio wrist, kita melakukan gerakan dorsofleksi dan palmar fleksi. Selanjutnya itu gerakan radial dan ulnar deviasi. Baik, selanjutnya pada regio elbow yaitu ekstensi dan fleksi. Selanjutnya itu pada gerakan supinasi dan pronasi. Supinasi dan pronasi, coba pronasi, lalu supinasi. Oke. Selanjutnya itu gerakan pada regio shoulder yaitu gerakan fleksi dan ekstensi. Oke, ke atas. Dan ekstensi. Terus pada gerakan abduksi dan abduksi, pada gerakan ABD, abduksi. Oke. Selanjutnya pada gerakan internal dan eksternal rotasi. Kasih ke bawah, ke bawah, ke bawah, full. Sudah tidak bisa? Tidak. Ke atas. Oke. Baik, yang selanjutnya itu ada MMT, manual muscle testing. Baik, yang pertama itu regio shoulder ada fleksi. Kedua itu ekstensi. Kedua internal rotasi, eksternal rotasi. Depresi, elevasi, protraksi, retraksi. Selanjutnya ada elbow yaitu fleksi, ekstensi, supinasi dan pronasi. Yang pertama itu fleksi, terus ekstensi, pronasi, supinasi. Selanjutnya itu di wirs yaitu dorsofleksi, palmar fleksi dan radial deviasi dan ulnar deviasi. Baik, selanjutnya itu ada regio hip yaitu fleksi, ekstensi, abduksi. Ekstensi, abduksi.
Selanjutnya itu di regioni ada fleksi ekstensi. Ulang tangan pun. Ekstensi. Baik, selanjutnya itu ada engkel, plantar fleksi, dorsofleksi, inversi, dan reversi. Selanjutnya yakni activity daily living. Untuk aktivitas seperti makan dan minum, skornya itu 5 atau memerlukan bantuan kecil seperti untuk memotong makanan, mengoleskan mentega, dan memerlukan diet khusus. Untuk mandi, skornya itu ada 0 atau membutuhkan bantuan. Untuk kebersihan diri, skornya ada 0 atau membutuhkan bantuan untuk menata diri. Dan untuk berpakaian, skornya itu 0 atau memerlukan bantuan. Untuk defekasi, skornya ada 10 atau tanpa inkontinensia. Untuk mixis, skornya 0 atau inkontinensia, bahkan memerlukan bantuan kateter dan tidak mampu untuk buang air kecil secara mandiri. Untuk toileting, skornya itu 0 atau bergantung. Terus untuk ambulansi dan transfer, skornya itu 0 atau tidak mampu dan mengalami gangguan keseimbangan. Untuk mobilitas, seperti berjalan pada permukaan yang datar, skornya itu 5, hanya mampu dilakukan di atas kursi roda. Dan yang terakhir yakni untuk menaiki dan menuruni tangga, skornya itu 0 atau tidak mampu. Untuk interpretasi dari activity daily living ini, skornya itu yakni 25, dengan artinya pasien mengalami kepergantungan berat. Selanjutnya ada HRSA atau Hamilton Rating Scale for Anxiety. Yang pertama itu ada perasaan ansietas nilainya 4, ketegangan nilainya 3, ketakutan nilainya 4, gangguan tidur nilainya 4, lalu ada gangguan kecerdasan nilainya 0, perasaan depresi nilainya 4, gejala somatik otot nilainya 0, gejala somatik sensorik nilainya 0, gejala kardiovaskular nilainya 0, gejala respiratori nilainya 0, gejala gastrointestinalnya nilainya 0, dan gejala urogenital nilainya 3, lalu ada gejala otonom nilainya 0, lalu ada yang terakhir tingkah laku pada wawancara, meliputi perasaan gelisah, tidak tenang, dan lain-lain, itu nilainya 4, sehingga didapatkan skornya adalah 33, yaitu kecemasan berat. Baik, selanjutnya itu tes Best Balance Scale atau tes BBS. Jadi tes ini terdiri dari 14 item tes yang dimana bertujuan untuk menguji keseimbangan pada pasien. Jadi yang pertama itu kita menyuruh pasien dari duduk ke berdiri. Coba Ibu, kita berdiri. Oke. Nah, interpretasinya ini 0. Yang kedua ini pasien dengan posisi yang sama, kita menyuruh pasien itu berdiri dari kursi dengan mata terbuka tetapi tanpa bantuan. Coba Ibu, kita berdiri tanpa bantuan. Oke, jadi interpretasinya itu 0. Selanjutnya pasien itu diminta dari posisi berdiri ke duduk kembali di kursi. Coba Ibu, kita duduk. Oke, lalu selanjutnya itu pasien diminta untuk berdiri lagi. Coba Ibu berdiri dan dengan mata tertutup. Coba tutup matanya selama 10 detik. Jadi tes yang tadi itu interpretasinya 0 dan tes ini juga 0. Tes selanjutnya itu pasien diminta untuk berdiri dan kakinya berdiri dengan satu kaki, artinya kakinya itu ditekuk. Interpretasi dari tes ini 0. Selanjutnya pasien itu dalam posisi berdiri, kita menginstruksikan pasien untuk berputar 360 derajat. Coba berputar Ibu. Oke, jadi interpretasi dari tes ini 0. Selanjutnya itu kita meminta pasien untuk membungkuk dan mengambil objek ini dari lantai.
Kita ambil itu jepitan. Oke, jadi interpretasinya ini pada kasus GBS itu 0. Selanjutnya itu kita menginstruksikan pasien untuk berdiri dari kursi lalu berbalik ke belakang. Coba Ibu kita berdiri lalu balik ke belakang. Oke, nah jadi interpretasi pada tes ini di kasus GBS itu 0. Jadi selanjutnya itu pasien diminta untuk berjalan lurus. Coba Ibu kita berjalan ke depan. Oke. Jadi interpretasinya itu 0. Nah selanjutnya kita meminta pasien untuk mengangkat satu kakinya, lalu bergantian dengan kaki yang lain. Coba Ibu kita angkat satu kaki kita, tekuk. Oke, turunkan kaki yang lain lagi, diangkat. Oke, lagi. Oke, jadi interpretasi pada tes ini itu 0 karena pasien tidak bisa melakukan gerakan tersebut. Nah, selanjutnya itu pasien diminta untuk berjalan tetapi ujung jarinya itu rapat dengan tumit kayak gini. Coba Ibu kita ikuti ya. Gini, begini, kayak gini. Oke, jadi interpretasinya itu 0. Nah selanjutnya itu kita meminta pasien untuk berdiri jinjit. Coba Ibu kita jinjit, ikuti posisiku. Oke. Pada tes Bare Balance Scale ini atau tes BBS ini, interpretasi yang didapatkan dari pasien itu 0 karena pasien tidak mampu melakukannya sama sekali. Baik, selanjutnya itu tes Bare Balance Scale atau tes BBS. Jadi tes ini terdiri dari 14 item tes yang dimana bertujuan untuk menguji keseimbangan pada pasien. Jadi yang pertama itu kita menyuruh pasien dari duduk ke berdiri. Coba Ibu kita berdiri. Oke. Nah, interpretasinya ini 0. Yang kedua ini pasien dengan posisi yang sama kita menyuruh pasien itu berdiri dari kursi dengan mata terbuka tetapi tanpa bantuan. Coba Ibu kita berdiri tanpa bantuan. Oke, jadi interpretasinya itu 0. Selanjutnya pasien itu diminta dari posisi berdiri ke duduk kembali di kursi. Coba Ibu kita duduk. Oke, lalu selanjutnya itu pasien diminta untuk berdiri lagi. Coba Ibu berdiri dan dengan mata tertutup. Coba tutup matanya selama 10 detik. Jadi tes yang tadi itu interpretasinya 0 dan tes ini juga 0. Tes selanjutnya itu pasien diminta untuk berdiri dan kakinya berdiri dengan satu kaki, artinya kakinya itu ditekuk. Interpretasi dari tes ini 0. Selanjutnya pasien itu dalam posisi berdiri, kita menginstruksikan pasien untuk berputar 360 derajat. Coba berputar Ibu. Oke, jadi interpretasi dari tes ini 0. Selanjutnya itu kita meminta pasien untuk membungkuk dan mengambil objek ini dari lantai. Kita ambil itu jepitan. Oke, jadi interpretasinya ini pada kasus GBS itu 0. Selanjutnya itu kita menginstruksikan pasien untuk berdiri dari kursi lalu berbalik ke belakang. Coba Ibu kita berdiri lalu balik ke belakang. Oke, nah jadi interpretasi pada tes ini di kasus GBS itu 0. Jadi selanjutnya itu pasien diminta untuk berjalan lurus. Coba Ibu kita berjalan ke depan. Oke. Jadi interpretasinya itu 0. Nah selanjutnya kita meminta pasien untuk mengangkat satu kakinya, lalu bergantian dengan kaki yang lain. Coba Ibu kita angkat satu kaki kita, tekuk.
Oke, turunkan kaki yang lain lagi, diangkat. Oke, lagi. Oke, jadi interpretasi pada tes ini itu 0 karena pasien tidak bisa melakukan gerakan tersebut. Nah, selanjutnya itu pasien diminta untuk berjalan tetapi ujung jarinya itu rapat dengan tumit kayak gini. Coba ibu kita ikuti ya. Gini, begini, kayak gini. Oke, jadi interpretasinya itu 0. Nah, selanjutnya itu kita meminta pasien untuk berdiri jinjit. Coba ibu kita jinjit, ikuti posisiku. Oke. Pada tes Bare Balance Scale ini atau tes BBS ini, interpretasi yang didapatkan dari pasien itu 0 karena pasien tidak mampu melakukannya sama sekali. Selanjutnya itu tes Romberg. Jadi tes Romberg ini tes keseimbangan yang dimana prosedurnya itu kita meminta pasien untuk berdiri lalu menyilangkan tangannya ke depan dan kita di belakang itu mengamati pasien. Nah, yang pertama itu kita menyuruh pasien untuk berdiri selama 30 detik dengan mata terbuka. Nah, coba ibu kita buka mata lalu berdiri. Nah, ketika pasien dengan mata terbuka lalu berdiri selama 30 detik itu dia merasa akan terjatuh atau dia itu terjatuh, keseimbangannya tidak terjaga, maka dia ada gangguan pada cerebrumnya. Nah, yang kedua itu ketika pasien itu menutup matanya lalu kita mengamatinya di belakang dan ketika pasien itu terjatuh, maka dia itu ada gangguan pada vestibularnya. Nah, interpretasi dari tes Romberg ini pasien mengindikasikan adanya gangguan koordinasi. Jarinya kasih ke hidung, Kak. Oke, kita sentuh di jari kuna. Oke. Tes ini pasien itu diindikasikan adanya gangguan koordinasi. Selanjutnya itu tes dari heel to toe. Ya, jadi pasien itu diminta tumitnya untuk menyentuh tulang kering. Coba tumitnya yang kanan sentuh tulang keringnya. Oke. Selanjutnya itu heel to knee. Jadi pasien diminta tumitnya untuk menyentuh lututnya. Coba ibu, tumitnya menyentuh lutut. Oke, jadi interpretasi dari tes ini pasien itu adanya gangguan koordinasi. Baik, selanjutnya Wallen test yang dimana ini dilakukan untuk mendeteksi gangguan pada vestibular perifer. Ibu menghadap ke saya, Ki. Baik Ibu, kita tatap di buku, terus kita gelengkan kepala tak kiri kanan dengan cepat. Baik, interpretasi dari pemeriksaan ini yaitu negatif karena bola mata pasien tetap fokus ke pemeriksa. Selanjutnya itu diagnosis fisioterapi. Adapun diagnosis yang dapat ditegakkan dari hasil pemeriksaan tersebut adalah pasien mengalami nyeri sendi dan kelemahan otot pada ekstremitas atas dan bawah, disertai odong perifer dan gangguan psikologi et causa sindrom Guillain-Barré tipe aman atau akut motor aksonal neuropati fase pemulihan subakut dari sindrom Guillain-Barré. Belum fisioterapi. Yang pertama primer, kelemahan pada otot ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Yang kedua sekunder. Nah, penurunan rasa percaya diri, gangguan koordinasi dan keseimbangan dan nyeri neuropati. Dan yang ketiga kompleks, ada gangguan ADL atau activity daily living. Selanjutnya planning fisioterapi. Yang pertama itu tujuan jangka pendek, meningkatkan kekuatan otot,
ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Yang kedua, mengurangi kecemasan dan meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua itu tujuan jangka panjang. Ada mempertahankan kekuatan otot, meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan nilai ROM, meningkatkan mobilitas, meningkatkan kemandirian pasien, meningkatkan kualitas hidup pasien, meningkatkan fungsi ADL atau activity daily living, dan yang terakhir itu memberikan edukasi kepada keluarga. Terkait dengan intervensi fisioterapi pada kasus GBS, ini tuh bisa diberikan pada beberapa fase, yang dimana ada fase progresif, fase plateau, terus ada juga fase penyembuhan, yang dimana pada setiap fasenya ini memiliki agak sedikit perbedaan intervensi yang diberikan tergantung dari kebutuhan dari pasien tersebut. Nah, untuk di fase progresif sendiri, tujuan fisioterapi itu adalah bagaimana supaya kita memaksimalkan gerakan pasien supaya ototnya itu tidak atrofi. Jadi untuk di progresif itu dimaksimalkan, terus diberikan pasif agar otot-ototnya itu tidak spastik maupun spasma. Jadi yang pertama-tama pada intervensi yang diberikan pada setiap fase-fase itu diberikan breathing exercise dan komunikasi terapeutik, yang dimana untuk komunikasi terapeutiknya sendiri itu dengan frekuensi diberikan pada setiap sesi terapi, terus pasien harus fokus, dan tipenya itu kita memberikan motivasi bagaimana pasien bisa yakin bahwa dirinya akan bisa lebih membaik dengan intervensi-intervensi yang kita berikan. Terus untuk waktunya itu 15-20 menit. Jadi selama kita memberikan intervensi, kita juga selalu memberikan motivasi-motivasi terhadap pasien. Terus yang kedua, untuk di problem kecemasan itu bisa menggunakan breathing exercise, yang dimana ini melatih bagaimana pasien mengatur pernafasannya sekaligus juga mengatur kecemasannya kalau misalkan komunikasi terapeutiknya itu tidak bekerja dengan baik. Nah, untuk di breathing exercise sendiri itu bisa diberikan 3 exercise, yang dimana diaphragma breathing, deep breathing, dan juga pursed lip breathing. Nah, oke. Jadi Bu, saya mau latih semacam latihan bernafas. Kalau misalkan ini juga bisa mengatasi kecemasan. Jadi caranya itu untuk yang pertama ada namanya latihan diafragma, pernafasan diafragma. Jadi tangan satu di dada dan satunya lagi di perut. Nah, ambil nafas melalui hidung, tarik nafas yang dalam, terus buang dari mulut perlahan-lahan, buang maksimal, buang. Nah, dan untuk latihan ini tuh dilakukan selama 15-20 menit dan 5 kali repetisi. Sedangkan untuk breathing itu diinstruksikan pasien untuk menarik nafas dan menahan, sudah itu mengeluarkan nafas. Jadi coba Ibu tarik nafas dalam-dalam, tahan 2 detik, 1, 2, buang melalui hidung, melalui mulut perlahan-lahan, 4-5 detik dibuang melalui mulut. Nah, oke, itu untuk deep breathing. Selanjutnya pursed lip breathing, yaitu sama kayak tadi Bu, cuman pas mengeluarkan nafas bibir itu seperti meniup lilin, jadi kayak begitu. Jadi tarik nafas dulu melalui hidung, terus tahan 2 detik, baru keluarkan melalui mulut seperti meniup lilin. Nah, seperti itu. Nah, untuk breathing exercise ini dan komunikasi terapeutik bisa diberikan pada setiap fase progresif, plateau, dan fase penyembuhan. Baik, selanjutnya yaitu untuk masalah nyeri otot pada ekstremitas atas dan bawah itu bisa diberikan elektroterapi seperti TENS, yang dimana ini frekuensinya itu 3-5 kali seminggu, terus intensitasnya menggunakan 50-100 Hz, yang dimana ini tuh frekuensi tinggi, dan 20-50 pulsa per menitnya. Ini durasi pulsa pendek yang digunakan. Terus untuk tipenya itu konvensional TENS,
yang dimana high frequency low intensity untuk nyeri akut dan moderat. Ini untuk fase progresif. Nah, untuk sesi time-nya sendiri, durasinya sendiri yaitu sekitar 20-30 menit per sesi. Nah, itu untuk elektroterapi menggunakan alat TENS. Nah, selanjutnya untuk masalah penurunan kontrol motorik bisa menggunakan modalitas MMBTS, yang dimana untuk tekniknya yaitu ada tapping, vibration, dan juga quick stretch. Nah, untuk tappingnya itu kita memberikan tapping ke ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Ini untuk menstimulasi otot-otot pasien. Selanjutnya ada juga vibration, memakai getaran, bisa pakai getaran dari HP. Vibration dikasih getaran pada ekstremitas atas, bawah, kiri, kanan. Nah, selanjutnya ada juga quick stretch, yang dimana kita stretching secara cepat. Terus selanjutnya untuk gangguan ADL pada fase progresif itu bisa menggunakan teknik PNF, PNF-D1 dan PNF-D2, yang dimana ini dilakukan setiap hari dengan 8 kali repetisi, dan untuk durasinya itu 2-3 set, 8-12 kali repetisi. Jadi ini dibawa ke mulut tak. Bawa turun, terus bawa lagi, genggam tanganku, bawa ke mulut tak, lagi, ini baru buka, lagi, turun. Oke, baik. Selanjutnya untuk masalah kelemahan otot ekstremitas itu bisa memberikan Peromax atau passive ROM exercise, yang dimana ini tuh untuk melatih bagaimana pergerakan otot-otot pasien. Jadi diusahakan untuk tetap memberikan passive exercise kepada pasien pada fase progresif GBS ini. Jadi diberikan ke seluruh ekstremitas, mulai dari shoulder sampai dengan di ankle, berikan passive exercise. Ini naik, baru turun, baru keluar, ini baru abduksi, sudah, baru eksternal rotasi, internal rotasi, fleksi elbow, ekstensi, fleksi wrist, palma, dorsofleksi, terus ulnar deviasi, radial deviasi, dan pada jari-jari juga ekstensi, fleksi. Pada setiap gerakannya diberikan pasif, sama juga dengan ekstremitas bawah, kiri dan kanan, supaya tetap melatih pergerakan otot-otot pasien. Nah, selanjutnya untuk pada fase plateau itu memberikan intervensi kurang lebih sama dengan fase progresif, tetapi untuk di fase plateau ini kita lebih diberikan Aromax, yang dimana diberikan aktif ROM exercise. Jadi diusahakan pasiennya itu bisa secara aktif untuk bergerak. Untuk yang nyeri kecemasan, nyeri otot, dan MMBTS juga itu kurang lebih sama dengan progresif.
Cuman untuk di Plateo ini tambahkan lagi NMS untuk menstimulasi otot. Terus diberikan aktif ROM exercise. Nah, untuk aktif ROM exercise itu diinstruksikan pasiennya untuk bergerak secara aktif. Nah, coba angkat tangannya ke atas. Ya, tahan. Baru turun lagi. Terus buka keluar. Tahan, baru turun, bawa masuk. Ya sudah, ya simpan lagi. Baru ini kita keluar, tahan, baru turun lagi. Dan setiap pergerakan yang ada di ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah diberikan gerakan aktif ROM exercise. Nah, selanjutnya untuk di fase penyembuhan, yaitu kurang lebih sama juga intervensi yang diberikan, bisa menggunakan komunikasi terapeutik, breathing exercise, terapi latihan seperti Aromex, karena diusahakan pasien aktif. Terus elektroterapi menggunakan NMS, untuk ADL menggunakan PNF D1 dan D2 seperti yang di progresif tadi. Terus untuk kekuatan ototnya sendiri diberikan latihan strengthening untuk melatih penguatan otot pasien di fase penyembuhan. Jadi ini tuh bisa pakai dumbbell crush, leg press, mini squat, dan TheraBand exercise. Nah, ini juga bisa pakai dengan resisten dari terapis. Misalkan kan dia sudah bisa aktif geraknya, jadi kita sisa menambahkan resistensi untuk melatih penguatan otot pasien dari ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Jadi coba kita angkat naik begini tangan tak, tapi saya kasih tahanan di atas sini, tapi kita tetap Miki untuk mengangkat tangan tak ke atas. Nah, coba angkat tangan lagi, naik, angkat sampai full ke atas. Nah, oke. Coba bawa turun. Turun. Oke, bawa keluar coba. Bawa keluar tangan tak. Ya, buka. Bawa masuk. Oke, bawa masuk lagi ke dalam. Ya, oke. Ini lipat tangan tak. Mbak. Oke. Kasih keluar lagi. Kasih keluar, turun, kasih turun lagi. Nah, ini dikasih lipat, masuk, bikin tangan tak. Oke, ini lagi, turun. Nah, sama juga di ekstremitas bawah diberikan resistensi untuk latihan penguatan otot-ototnya. Kayak misalkan di hip tuh, coba angkat kaki, naik lagi. Ini nggak apa-apa sih kalau misalnya mau kita segini, dan nanti saya taruh di sini ya. Nah, terus turun, kasih turun kita. Nah, terus sampai ke regio ankle. Nah, baik, itulah tadi yang intervensi yang bisa diterapkan pada GBS ini, mulai dari fase progresif, Plateo, dan penyembuhan. Jadi yang intinya untuk di progresif itu diberikan pasif ROM dan juga breathing exercise. Untuk di Plateo atau fase stabil itu diberikan aktif ROM exercise, sedangkan untuk di penyembuhan diberikan aktif dan juga ditambah dengan strengthening. Baik, itulah saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.
Untuk home program pertama itu yakni ada towel resistant training. Untuk towel resistant training ini merupakan home program atau latihan sederhana yang digunakan untuk memperkuat otot lengan maupun kaki dan meningkatkan koordinasi. Alat yang digunakan dalam latihan ini hanya berupa handuk, kemudian suruh pasien untuk memegang masing-masing ujung dari kedua handuk, kemudian menarik berlawanan arah. Kedua ada latihan wall push up. Latihan ini cocok untuk meningkatkan kekuatan tubuh bagian atas pada penderita atau pasien GBS. Cara melakukannya yakni arahkan pasien menghadap ke dinding, kemudian buka kaki selebar bahu dan tangan diletakkan pada dinding sejajar dengan bahu, kemudian turunkan beban tubuh dengan cara menekuk siku. Kemudian angkat tubuh kembali ke posisi awal dan ulangi gerakan tersebut. Home program ketiga yakni water bottle wake atau latihan menggunakan botol berisi air sebagai beban. Caranya itu yakni minta pasien untuk menggenggam atau memegang botol berisikan air sebagai beban, kemudian bisa diarahkan dengan gerakan ke atas, ke samping maupun ke depan. Yang keempat ada stair step up atau latihan naik turuni tangga. Latihan ini gunanya untuk meningkatkan kekuatan otot kaki, meningkatkan keseimbangan dan koordinasi. Stop. Home program kelima yakni leg lift dan ankle rolls. Untuk leg lift itu arahkan pasien untuk berbaring dengan kedua tangan berada di samping tubuh. Kemudian suruh pasien untuk mengangkat kedua kaki secara bersamaan dan jaga agar kaki tetap lurus dan mengarah ke atas. Untuk ankle rolls-nya itu suruh pasien atau penderita untuk memutar pergelangan kaki. Gerakan terakhir yakni ada arm raise dan wristband. Jadi gerakan ini gunanya untuk memperkuat lengan bawah dan pergelangan tangan. Jadi caranya arahkan pasien untuk duduk di atas kursi, kemudian lengan bawah menopang pada paha pasien. Selanjutnya suruh pasien untuk menggenggam atau menggunakan beban seperti barbel maupun resistant band. Lanjutnya untuk putar pergelangan tangan pasien mengarah ke atas ataupun ke bawah dan ulangi gerakan tersebut.